Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita bertemu kembali di mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Mungkin kalian sudah tidak sabar untuk belajar dengan Bapak, dan tentunya hari ini kita akan membahas hal-hal yang penting terkait dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Namun sebelumnya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini ada yang tidak hadir? Ada beberapa ya tidak hadir hari ini. Mungkin Bapak akan absen dulu untuk kehadiran hari ini. Tadi sudah ada laporan ke Bapak, ada beberapa siswa yang tidak hadir, ada yang sakit mungkin. Siapa yang sakit itu? Keisha sakit ya. Kemudian ada yang izin, itu siapa? Ada Keisha dan Raka. Untuk Keisha mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya. Semoga bisa bergabung lagi di dalam pembelajaran. Sementara untuk Raka, orang tuanya sudah mengonfirmasi ke Bapak bahwa Raka tidak bisa masuk karena ada kepentingan keluarga. Oke, alangkah lebih baiknya kita membuka pembelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Nada Al-Jahra. Nada, silakan. Di tempat duduk siap. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nada sudah memimpin doa hari ini yang semoga doanya untuk memperlancar kegiatan pembelajaran kita di hari ini. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dalam diri kita, kita akan sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Neng Anissa. Boleh berdiri? Ya, semuanya boleh berdiri terlebih dahulu. Oke, semuanya boleh duduk kembali. Baik, tadi kita sudah sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk menumbuhkan sikap nasionalisme dan patriotisme. Tentunya kita sebagai pelajar Pancasila harus mempunyai sikap-sikap itu untuk menjalankan kehidupan sebagai seorang pelajar. Baik, sebelum kita memasuki pembelajaran, kita akan berefleksi terlebih dahulu mengenai materi kita di kelas 10.
Masih ingat materi kita di kelas 10 tentang Pancasila? Kita menjelaskan tentang pokok-pokok pemikiran yang disampaikan oleh founding father. Siapa saja founding fathernya? Muhammad Yamin. Nah, sekarang kita akan menggali lebih dalam tentang materi-materi yang sudah kita pelajari di kelas 10. Kalau di kelas 10 kita hanya mempelajari tentang ide pokok pikirannya saja, sekarang kita akan membandingkan apakah ada persamaan dan juga perbedaannya. Agar pembelajaran kita hari ini lebih efektif dan kondusif, kita akan membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Kesepakatan kelas harus dibuat dengan kalimat yang positif yang akan dibuat oleh kalian, yang nantinya akan disepakati secara bersama. Oke, yang pertama mungkin boleh kita buat kesepakatan kelas. Siapa yang mau menulis ke depan? Boleh, Nada, silakan ke depan. Ditulis dulu di atas kesepakatan kelas huruf besar semuanya. Habis. Dah. Oke, kita sepakati ya. Yang pertama, harus selalu bersemangat di setiap pembelajaran. Oke, terima kasih. Yang kedua, masuk kelas tepat waktu. Yang ketiga, silakan. Neng Manda. Oke. Oke, yang kelima, meminta izin ketika keluar kelas. Cukup ya? Untuk kesepakatan kelas pembelajaran hari ini kita bacakan dari awal. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita sepakati bersama, kita ketok, biasanya ketok palu, kita ketok bol. Tepuk tangan. Oke, karena pembelajaran kita terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional, sekarang kita akan mempelajari tentang teknik stop. Teknik stop ini digunakan agar tercipta well-being untuk kalian. Ada yang tahu well-being? Well-being itu adalah kondisi yang bagus untuk kejiwaan, fisik kalian dan juga pikiran kalian. Jadi sekarang Bapak akan meminta kalian untuk rileks sejenak sebelum kita memulai pembelajaran. Semuanya boleh duduk dengan rileks. Boleh kalian menyandarkan punggungnya ke sandaran kursi. Baik. Tangannya boleh disimpan di depan atau senyamannya kalian saja. Baik ya, untuk yang pertama teknik rileks ini boleh tarik napas, tahan, hembuskan. Tarik napas, tahan, hembuskan. Baik, sekarang kalian akan mendengarkan lagu yang nantinya akan kalian bisa masuk ke dalam pikiran kalian. Tapi mah kabarudakna.
Siap ya. Iyalah ya. Sok. Boleh semuanya tarik nafas, tahan, hembuskan. Sekarang tutup perlahan mata kalian. Temukan diri kalian dalam satu kenyamanan di mana kalian melupakan segala beban yang ada di dalam punggung kalian. Silakan ditutup matanya. Pais, ditutup matanya Is. Silakan istirahat saja. Rileks, tenang, ditutup matanya. Tarik napas, hembuskan. Silahkan cari diri kalian di dalam pikiran kalian. Baik, tadi kita sudah sama-sama melaksanakan teknik stop atau belajar tentang pendidikan sosial emosional. Tadi kalian Bapak pinta untuk rileks, sekarang Bapak akan pinta refleksinya dari kalian. Pais, tadi kan Pais sudah melaksanakan itu ya. Sekarang bagaimana perasaannya Pais? Tenang Pak. Oh, lebih tenang. Terus bersemangat dalam belajar. Tepuk tangan dong untuk Pais. Mungkin ada satu orang lagi mau berefleksi, boleh silakan. Perasaannya seperti apa? Jauh Lebih tenang, lebih rileks lagi, lebih bersemangat. Jadi siap untuk belajar. Oh, tepuk tangan dong. Oke, dan juga pembelajaran hari ini akan terintegrasi dengan profil pelajar Pancasila. Ada yang tahu yang pertama apa profil pelajar Pancasila? Dua, tiga, empat, lima, enam. Oke, kemudian model pembelajaran hari ini adalah blended learning. Melalui model pembelajaran dengan menggunakan project based learning (PBL) terintegrasi pembelajaran berdiferensiasi berbasis sosial emosional learning. Dan tentunya untuk tujuan pembelajaran hari ini, peserta didik akan belajar memetakan pemikiran para pendiri bangsa tentang rumusan dasar negara dan isi Pancasila. Termasuk di dalamnya memetakan pemikiran pendiri bangsa tentang hubungan agama dan juga negara. Oke, ada dua pertanyaan pematik. Mudah-mudahan semuanya bersemangat bisa jawab ya. Yang pertama pertanyaannya yang bisa jawab nanti silakan tunjuk tangan. Jika diklasifikasi, bagaimana peta pemikiran serta argumentasi pendiri bangsa tentang dasar negara, apa persamaan dan perbedaan pemikirannya? Cung. Boleh, silakan ada. Tadi kan tentang persamaan dan perbedaannya. Kalau perihal persamaannya itu mereka itu dari segi tujuannya buat mempersatukan berbagai ideologi dari berbagai pemikiran. Nanti Indonesia itu jadi punya dasar negaranya gitu. Kalau dari perbedaannya bisa dilihat dari buah-buah atau butir-butir pemikiran yang masing-masing itu beda penekanannya. Oke, tepuk tangan buat Nada, luar biasa ya jawabannya. Oke, pertanyaan kedua. Bagaimana peta pemikiran beserta argumentasi pendiri bangsa tentang hubungan agama dan negara? Siapa yang mau jawab? Saya Pak. Ya, boleh, Rizky. Jadi kan kalau peta pemikiran bangsa tentang perbedaan agama di seluruh Indonesia kan udah tercantum gitu di sila pertama tentang ketuhanan yang Maha Esa. Itu kan dulunya bukan seperti itu. Jadi lebih mengutamakan satu agama, itu agama Islam. Itu kalau nggak salah mah ketuhanan berdasarkan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Tapi kan karena ada agama yang protes lain dari Indonesia bagian timur dan sekarang berubah jadi ketuhanan yang Maha Esa. Itu kan lebih netral gitu, dan dapat diterima oleh seluruh kalangan agama. Oh, pemikirannya luar biasa. Boleh tepuk tangan untuk Rizky semuanya.
Oke, luar biasa tadi pertanyaan pematiknya sudah kalian bisa jawab dengan sebaik-baiknya. Ada perwakilannya tadi 2 orang. Sebelum kita memasuki materi kita akan ice breaking terlebih dahulu. Siap? Siap. Oke, sekarang kalian boleh lihat video ini. Tebak gambar ya, silakan tebak ada gambar apa saja yang ada di video ini. Oke, gambar apa? Yakin penguin? Penguin. Oke, sabar. Jawabannya adalah salah. Coba lagi ya. Coba lagi, lanjut. Oke, gambar apa? Baik, untuk materi pembelajarannya, sebelum kalian menerima materi pembelajaran, kita akan bagi menjadi 3 kelompok besar. Berdasarkan asesmen diagnostik yang sudah kalian kerjakan kemarin. Karena minat belajar kalian itu ternyata berbeda-beda. Ada yang minat belajarnya secara visual, auditori, dan juga kinestetik. Untuk yang visual ya, silakan nanti kelompoknya berada di meja yang sebelah kiri Bapak. Kelompok visual mana? Boleh acungkan tangan. Baik, semua yang duduk di sini adalah kelompok visual. Bapak sudah siapkan gambar dengan model-model menjodohkan. Kemudian juga nanti kalian bisa mengisi LKPD yang ada di sini. Dan untuk kelompok visual boleh menggunakan handphone ataupun laptop untuk mencari materinya. Silakan kalian berdiskusi dan bisa mengisi LKPD yang akan Bapak berikan. Ini ya. Baik, untuk kelompok kinestetik, Bapak sudah siapkan beberapa kertas karton yang sudah Bapak sebar di sekeliling kelas. Tugas kalian nanti menempelkan skinot yang sudah diisi dengan materi yang akan Bapak berikan. Jadi kalian tulis peta pemikiran dari ketiga pendiri bangsa tentang Pancasila, kalian tulis. Ya, I.R. Soekarno seperti apa, Supomo seperti apa, Muhammad Yamin seperti apa. Kalau sudah diisi, sudah selesai, silahkan ditempelkan di kertas-kertas karton yang sudah Bapak sebar. Oke ya. 1 orang berarti kebagian 4. Nih. 4 ya. 1 kertas untuk siapa? I.R. Soekarno. Kemudian kertas kedua untuk Supomo. Kertas ketiga untuk Muhammad Yamin. Sementara kertas keempat untuk ide pemikiran kalian tentang Pancasila. Harapan-harapan apa yang akan kalian tulis terhadap dasar negara kita? Ya, jadi ada 4. Mulai dibagikan ya ke teman-teman yang lainnya. Sok dibagikan saja. Oke, sementara yang auditori nanti akan Bapak berikan video-video terkait dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Kalian perhatikan, kalian dengar, kalian catat hal-hal yang pentingnya. Kemudian setelah dicatat, nanti kalian silahkan untuk mengerjakan LKPD ini. LKPD ini nanti kalian kerjakan secara per kelompok, boleh berdiskusi dan berkolaborasi. Tempel ya, pelan-pelan atuh tempelnya. Gantian. Jangan ditempel. Ya.
Nah, yang dia suka apa silakan pasang di sini. Peta bumi. Selanjutnya peta pemikiran dari Dr. Suda. Boleh? Ya sudah, lanjut ke pemikiran sendiri. Yang terakhir, harapan dan cita-cita kalian terhadap Pancasila. Ya. Oke, setelah kalian menempelkan sticky note di beberapa sudut ruangan terkait dengan peta pemikiran para pendiri bangsa tentang rumusan dasar negara dan isi Pancasila, sekarang boleh kalian berdiskusi, berkolaborasi untuk mengisi LKPD-nya ya. Sok silakan, saling berbagi ide saja di situ. Untuk kelompok auditori, silakan untuk menonton video yang akan. Tanggal 1 Juli sangat penting bagi bangsa Indonesia. Karena itu adalah hari lahir Pancasila, dasar negara kita. Saya namakan ini untuk seorang pencipta bahasa. Namanya adalah 1945, bertujuan merumuskan dasar filsafat dan bentuk negara Indonesia merdeka. Saat itu ada 3 tokoh yang menambahkan 1945 disampaikan dasar negara Indonesia berdiri 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme. Baik, kalian sudah sama-sama mempelajari materi berdasarkan dengan minat belajar kalian. Ada yang belajar secara visual, auditori, dan juga kinestetik. Sekarang kalian mungkin sebagian besar sudah memahami isi dari materinya. Sekarang kita akan bagi menjadi 7 kelompok karena nanti kita akan menggunakan teknik 2 stay, 3 stray. 2 orang tetap di kelompoknya, 3 orang nanti akan berjalan-jalan memberikan materi ataupun hasil materi yang sudah kalian pelajari bersama. Boleh hitung sampai 7 dari kelompok depan. 5, 6, 1, 2. Metode pembelajarannya adalah 2 stay, 3 stray. 2 orang tetap di kelompoknya, 3 orang nanti berpindah ke kelompok lain untuk bisa menjelaskan. Ya, masing-masing ketika bertamu kepada kelompok lain, Bapak akan berikan waktu. Hitungan ketiga, silahkan langsung berpindah. Siap? 1, 2, 3. Silakan berkunjung ke
kedua silakan. Isi materi yang sama, terus sama masing-masing rumusan di awal isi materi yang sama juga. Kalau yang perbedaannya rumusan yang menulis, rumusannya diusulkan berbeda. Terus gaya bahasanya atau penyampaian. Hitungan kelima kembali kelompoknya masing-masing. 1, 2, 3, 4, 5. Selesai. Kembali ke kelompoknya masing-masing. Jadi kan di sini tuh ada 3 tokoh ya, ada Supomo, Soekarno, Yamin. Terus kita tuh nyari titik persamaannya di mana. Nah, titik persamaannya itu ada di mana mereka itu ngambil butir-butir sila itu dari yang namanya adat istiadat Indonesia, agama-agama yang beredar, terus juga dari filsafat barat sama timur. Nah, dari perbedaannya, gimana cara mereka itu penekanan poin-poin besarnya berbeda-beda. Jadi ini tuh persamaannya sama-sama mempunyai 5 pemikiran dan mengandung nilai kerakyatan yang mengutamakan perbedaannya. Yang pertama ada cara pandang tokoh, yang kedua ada rumusan yang diusulkannya berbeda-beda, yang ketiga urutan silanya berbeda-beda. Nah, silakan sekarang kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil temuannya yang sudah kalian catat. Ya, kelompok 1 semuanya ke depan. Semuanya. Yang lain perhatikan. Dan pekerjaannya disimpan dulu semuanya. Perhatikan ke depan sesuai dengan kesepakatan kita. Menghargai guru atau teman yang sedang berbicara. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai materi yang telah kita dapat dari kelompok lain. Yang pertama, untuk tokoh-tokoh yang merumuskan Pancasila ada 3 orang, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. 1. Alhamdulillahirrahmanirrahim, untuk kegiatan inti sudah sama-sama kita laksanakan. Presentasinya luar biasa, boleh semuanya tepuk tangan. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, kita akan merefleksi terlebih dahulu. Yang pertama, Bapak akan berikan pertanyaan refleksi. Dari proses belajar hari ini, hal apa yang saya pahami? Semuanya boleh tunjuk tangan? Tunjuk tangan, tunjuk tangan. Rizky boleh. Jadi hal yang saya pahami selama pembelajaran kali ini bahwa banyak itu cara-cara belajar, misalnya menonton video, terus kita menulis, membaca, dan cuman kita terpaku kita ke depan dengan omongan guru belajar. Jadi lama bosan dan lebih bervariasi. Gitu. Variasi pembelajarannya. Kalau segi materi apa yang sekarang dipelajari? Dari segi materi kita belajar tentang gagasan atau ide-ide para pendiri bangsa, tentang undang-undang. Tentang Pancasila. Baik, tepuk tangan buat. Baik, yang kedua ya, untuk pertanyaan reflektif kita dari proses belajar hari ini, hal yang belum saya pahami adalah atau saya ingin mengetahui lebih dalam tentang, silakan. Oke, boleh silakan. Jadi kalau aku itu pengen lebih mengetahui kenapa sudut pandang atau cara berpikir tiga tokoh itu berbeda-beda. Terus kayak kenapa jumlah butir-butirnya itu berbeda-beda. Kayak misalnya menurut Muhammad Yamin itu kan kebangsaan itu butir pertama. Sementara menurut Supomo yang butir pertamanya itu persatuan. Baik, tepuk tangan luar biasa untuk refleksinya. Oke, dari proses belajar hari ini, hal yang akan saya lakukan dalam kehidupan sehari-hari, boleh ada yang mau bisa jawab? Oke, ada silakan. Yang akan aku lakuin dari kehidupan sehari-hari itu dari pelajaran ini adalah dengan menerapkan butir-butir Pancasila yang dibikinnya itu panjang banget, karena itu emang relevan
Tuh, tepuk tangan untuk kita semua. Jadi kesimpulannya hari ini bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk karena sejarah terciptanya Pancasila yang dibuat oleh ketiga founding father atau tiga pendiri bangsa, yakni dan tentunya kita sebagai generasi penerus bangsa harus bisa meneruskan cita-cita mereka untuk bisa membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Cukup ya? Pembelajarannya luar biasa dan tentunya Bapak akan tutup pembelajaran hari ini. Insya Allah minggu depan kita akan lanjutkan pembelajaran. Kita akan mengupas lebih dalam lagi tentang peta pemikiran pendiri bangsa. Dan sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kita senang, sehat, bahagia selalu. Dan Bapak kalian diberikan kesehatan dan juga keberkahan. Kita akan tutup pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.